Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keputusan Bijaksana yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap hari kita harus membuat pilihan dan melakukan keputusan untuk menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dijalani. Suster Lucy Agnes merupakan wanita yang lahir dari keluarga kaya, pemilik perusahaan jarum. Wanita lulusan S2 dari kampus ternama di Chicago, Amerika Serikat ini adalah anak tunggal dari pasangan Paul dan Cecilia Darmoko. Lucy mengalami ketersentuhan ketika berlibur ke Hong Kong dan melihat banyak tunawisma yang hidup melarat di sana. Ia tergerak hatinya untuk menolong mereka. Lalu ia memutuskan untuk memilih menjadi seorang biarawati. Wanita yang memiliki nama lengkap Maria Donna Dewi Yanti Darmoko ini adalah keponakan pemilik Bank Sentral Asia. Ia menemukan panggilannya menjadi biarawati dan mengganti namanya menjadi Suster Lucy Agnes. Ia melayani di Timor Leste. Saudara-saudari terkasih, contoh yang saya katakan di atas adalah sebuah pilihan yang tidak mudah. Kemapanan hidup, kecukupan yang tersedia, ternyata siap ditinggalkan karena dia menemukan nilai yang lebih penting dan yang harus diperjuangkan untuk mengalami damai di dalam hatinya. Banyak hal yang harus dikorbankan, sama seperti apa yang kita dengar dari perumpamaan yang diwartakan oleh gereja pada hari Minggu ini. Seorang yang menemukan harta terpendam berusaha memilikinya dengan menjual harta miliknya untuk mendapatkan ladang berikut harta yang ada di dalamnya. Ia memutuskan untuk menjual semua miliknya sebab ada yang lebih berharga dan yang sekarang ini ada padanya. Tindakan bijak itu mendatangkan sukacita karena ia akan mendapatkan harta yang terpendam yang nilai pasti lebih daripada yang ia punya saat ini. Ia sudah mempunyai cukup, tetapi ia ingin mempunyai lebih lagi. Untuk itu, dia harus memutuskan cepat untuk mengusahakannya agar tidak kedahuluan orang lain. Saudara-saudari terkasih, mungkin kita juga mengikuti beberapa kisah lain dalam kesaksian yang bisa kita temukan dalam YouTube atau internet. Ada orang yang memutuskan memilih menjadi orang Katolik atau Kristen dan menerima pembaptisan. Ia meninggalkan agama lamanya dan memilih menjadi murid Tuhan Yesus. Beberapa di antara mereka melakukannya dengan tidak mudah. Ada orang-orang terdekat yang menghalanginya. Ia mengalami pergumulan batin, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka bersaksi, sejak menjadi Kristen,
saya mengalami kedamaian dan menjadi pribadi yang lebih berguna untuk bisa melayani sesama. Mereka itu menemukan sukacita karena menemukan harta terpendam, yaitu sosok Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Yesus Kristus telah mempesona mereka sehingga memiliki Tuhan yang datang untuk menebus dosa dunia itu, membuat mereka mengabaikan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Yesus. Yesus menjadi harta terpendam yang mereka temukan dan mereka melepaskan semua kepentingannya. Yang penting bisa memiliki Yesus Kristus sebagai junjungannya. Bagaimana dengan kita yang sudah sejak lahir atau sejak balita dibaptis karena iman orang tua kita? Apakah kita juga memiliki militansi atau kesungguhan untuk mengandalkan Yesus? Saudara-saudari terkasih, marilah kita sedikit mengambil waktu untuk merenungkan tentang iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Santo Matius mengungkapkan tentang penemuan orang-orang Yahudi yang akhirnya memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus dengan perumpamaan yang kita dengar pada hari ini. Dalam kehidupan beriman, mereka yang terdahulu, para nabi dan para pengajar Israel sudah memberikan panduan dan tuntunan untuk menjadi orang-orang yang mengabdi pada Yahweh. Namun, setelah menemukan segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mereka siap meninggalkan masa lalunya dan memilih untuk mengandalkan Yesus seperti harta terpendam yang mereka temukan. Kerajaan sorga itu berada tepat dalam penampilan guru muda Yesus yang menjadikan mereka manusia baru dan harus meninggalkan manusia lama. Setiap orang yang sudah menemukan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya harus berani meninggalkan masa lalunya. Apa yang dapat diandalkan selama ini kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus, kata Santo Paulus. Sebab dalam Yesus ada kebenaran, ada jalan menuju kepada Bapa, dan ada hidup kekal yang tidak membuat kita mati lagi. Kita mati terhadap dosa dan hidup untuk Allah yang mengasihi kita dalam Yesus yang sudah wafat dan bangkit untuk kita. Mengikuti Yesus harus menjadi pilihan, sekalipun kita harus kehilangan semua bentuk kemapanan. Apakah aku siap menjadi milik Kristus sekalipun harus kehilangan banyak hal? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena kami sudah dibaptis menjadi pengikut Yesus Kristus. Bantulah kami untuk bersukacita dalam Yesus karena mengandalkan Dia sebagai Juru Selamat kami, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.